Mari kita membuka kitab suci di dalam Filipi 1 ayat 19 sampai ke 20. Kita terus menerus merenungkan firman dari ayat ke ayat, kita bertanggung jawab kepada Tuhan. Saya membacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Sekali lagi saudara-saudara, karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Saudara-saudara sekalian, sebelum Paulus berkata ini, dia berkata bahwa ada yang memberitakan Kristus dengan dengki dan perselisihan. Masih ingat saudara-saudara minggu lalu? Dia berkata ada yang memberitakan Kristus dengan motivasi yang tidak jujur. Mereka iri kepada Paulus. Sehingga mereka sambil melayani, sambil menyusahkan hati Paulus yang sedang di dalam penjara di Roma. Mereka mungkin berkata, kami adalah pelayan yang lebih diberkati daripada kamu. Terbukti kan, kamu sekarang ada di penjara. Kami bebas di luar. Kami lebih superior. Kamu tidak ada Roh Kudus. Atau mungkin mereka berkata karena dosa-dosamu, maka kamu ada di penjara sekarang. Apapun itu saudara-saudara, itu karena mereka iri kepada Paulus. Paulus memiliki apa yang mereka tidak miliki. Dan tujuannya mereka ingin menekan Paulus di penjara. Padahal mereka adalah orang-orang yang Paulus pertobatkan di dalam pelayanan misi dia. Jadi begini, saudara-saudara. Ini semua sebetulnya menandakan bahwa Paulus itu sangat berhak untuk kecewa. Setelah melayani begitu giat, yang dia dapat apa? Malah di penjara. Padahal dia berkeinginan kuat untuk mengkhotbahkan Injil Yesus Kristus. Di bagian barat dari kerajaan Roma. Tapi yang terjadi dia mungkin sebentar lagi akan dieksekusi. Karena imannya. Sama dengan keadaan kita sekarang saudara-saudara. Kita bisa mengalami satu kekecewaan di dalam keadaan pandemi ini. Mungkin tawar hati. Tetapi kita mau belajar daripada firman Tuhan. Meski keadaan yang dialami oleh Paulus mengecewakan, dia tetap yakin bahwa Tuhan itu baik dan rencananya bagi hidup dia sempurna adanya. Itu sebabnya dia berkata di bagian yang kita baca tadi dengan penuh pengharapan, karena aku tahu. Nah saudara-saudara, dia berkata begini di dalam kekecewaan yang kita bisa bayangkan ya, sebagai manusia saudara-saudara. Dia sudah melayani begitu giatnya, sekarang di dalam penjara. Dia bilang seperti ini. Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Tidak ada sedikit pun nada kekecewaan di sini. Semua pengharapan, semuanya sukacita. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan
di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Apa rahasianya saudara-saudara? Paulus bisa berkata seperti ini di tengah kondisi yang begitu mengecewakan secara manusia. Untuk mengerti surat ini saudara-saudara, saya mengajak kita merenungkan dua hal di dalam bagian surat yang kita baca ini. Yang pertama, di dalam kalimat Paulus, keselamatanku oleh doa dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Filipi 1 ayat 19. Aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Paulus yang saat itu tidak tahu hari depan bagaimana, tetap bisa berkata, aku tahu. Dia tahu bahwa keselamatan itu adalah satu hal yang melebihi segala-galanya. Dia sudah siap untuk mati, saudara-saudara. Karena dia begitu yakin akan keselamatannya. Kenapa, saudara-saudara? Saya kadang pikir ya, kenapa saudara ada orang yang begitu berani menghadapi kematiannya? Dia tidak takut. Tetapi di satu sisi, kenapa begitu banyak orang takut menghadapi kematiannya? Gemetar hatinya saat diranjang kematian itu. Jawabannya adalah di sini saudara-saudara. Jikalau kita memperhatikan hidup Paulus, dia hidupnya begitu rajin dan dekat setia kepada Tuhan. Dia begitu giat melayani Tuhan. Dia betul-betul menjalankan saudara-saudara hidup suci dan hidup di dalam kehendak Tuhan. Hidupnya seluruhnya diserahkan kepada Injil. Dia tidak menghiraukan hidup mati sendiri asal Kristus bisa diberitakan. Itu panggilan kepada dia. Dan dia jalankan saudara-saudara. Itu sebab waktu mau mati dia begitu siap untuk ketemu Tuhan. Itu rahasianya very simple saudara-saudara. Dia menjalankan kehendak Tuhan di dalam hidup dia. Dia berkata, aku tahu kesudahan semuanya ini. Kalaupun kaisar memutuskan untuk aku tidak dibebaskan dan harus dieksekusi, aku siap untuk bertemu dengan Tuhan. Berarti tugasku sudah selesai. Itu pemahaman dia. Begitu yakin aku sudah menyelesaikan pertandingan ini. Saudara-saudara, karena hidupnya benar di hadapan Tuhan. Tugasku selesai, aku akan kembali kepada Tuhan. Kesudahan semuanya ini adalah keselamatanku. Yakin. Kalimat Paulus ini, saudara-saudara, sebetulnya dia mengambil daripada perkataan Ayub. Saudara mengingat Ayub. Paulus tahu mengalami derita yang begitu mendalam, itu bukan karena dosa dia. Nah, dia refer ke Ayub, saudara-saudara. Oh iya, Ayub menderita. Itu juga bukan karena dosa dia. Dia sudah hidupnya saleh, dia hidupnya benar, hidupnya suci. Saudara-saudara, tapi kenapa bisa mengalami sengsara seperti itu? Sama, dia memparalelkan keadaannya itu dengan Ayub. Paulus bilang begini, aku tahu kesudahan semuanya ini nih. Penderitaanku ini semuanya ini ialah keselamatanku. Kalimat ini diambil dari kalimat yang diucapkan Ayub di dalam pasal 13 ayat 15. Ayub saking sengsaranya saudara-saudara di situ. Dia tetap pegang tangan Tuhan begini. Orang Kristen silakan meratap, tetapi meratap sambil memegang tangan Tuhan. Itu Ayub, saudara-saudara. Dia bilang begini. Di dalam kesengsaraannya begitu mendalam. Lihatlah. Ia, itu Tuhan loh, hendak membunuh aku. Tidak ada harapan bagiku. Namun aku hendak membela perilakuku di hadapannya. Dia yakin dia hidup sudah benar. Saudara-saudara, kalimat Ayub ini sepertinya aneh. Kenapa Tuhan mau bunuh dia? Tetapi saudara-saudara, ini harus dimengerti di dalam sesuatu keadaan kalimat sastra. Yang begitu mendalam pengertiannya saudara.
Yang artinya Ayub tahu dia harus menanggung derita yang bukan konsekuensi dari dosa dia. Itu bukan akibat dari kesalahan dia. Tetapi Tuhan sendiri yang menguji dia. Meskipun Tuhan membunuh aku akan tetap percaya kepadanya. Nah itu dengan arti kata lain. Silakan Tuhan memberikan kepadaku begitu banyaknya kesulitan. Aku akan tetap memegang tanganmu. Tidak akan kulepaskan. Maksudnya saudara-saudara, seburuk apapun keadaan yang Tuhan izinkan menimpa dia, dia tetap akan percaya, beriman dan memegang tangan Tuhan. Karena dia percaya Tuhan adalah satu-satunya keselamatan dia. Luar biasa saudara iman seperti ini. Itu sebabnya Ayub mengeluarkan kalimat yang begitu penuh pengharapan. Itulah yang menyelamatkan aku. Nah itu yang dikutip oleh Paulus di sini. Paulus memparalelkan dia dengan Ayub. Ini luar biasanya saudara-saudara. Kitab suci mengajarkan kepada kita orang Kristen itu adalah orang-orang yang tidak perlu menipu diri. Orang Kristen itu boleh jujur. Saudara, kalau di dalam keadaan Ayub seperti ini, dia begitu meratap. Mungkin hatinya dia ada di dalam sesuatu kesedihan yang mendalam sekali saudara. Kalaupun engkau membunuh aku akan tetap percaya kepadamu. Ini dua ini. Keseimbangan ini harus dijaga saudara-saudara di dalam diri setiap anak-anak Tuhan. Mengeluh kepada Tuhan silakan. Jujur kepada Tuhan kondisi hatimu. Tetapi jangan pernah lepaskan iman kepada Tuhan itu. Saudara-saudara. Karena di situ terletak keselamatanku. Saat Paulus di penjara dia mengingat sejarah dari penderitaan Ayub. Ayub begitu menderita dan dia juga menderita. Dan penderitaan yang dialami bukan karena dosa sendiri. Paulus mengambil cerita Ayub dan menerapkannya kepada penderitaan yang ia alami sendiri. Dan Paulus berharap bersama-sama dengan Ayub. Aku tahu bahwa meskipun Tuhan mengizinkan semua ini terjadi, Tuhan tidak membuang aku. Tuhan tetap menyertaiku. Dan kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku. Paulus tidak berhenti melihat kesulitannya, tetapi dia melihat jauh ke depan. Saudara-saudara, kepada keselamatan dirinya. Mahkota yang sudah disediakan oleh Tuhan bagi dia. Dan keselamatan yang dikatakan Paulus di sini adalah pembebasan saat dia bertemu dengan Tuhan. Di penghakiman yang terakhir itu. Bukan saat dia dibebaskan kaisar. Itu sementara saja. Tetapi dia melampaui jauh. Keselamatanku itu dia masuk surga. Di dalam suratnya yang terakhir kepada Timotius 4 ayat 18. Dia membeberkan hal ini. Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di sorga. Ini keselamatan yang melampaui daripada derita dia. Daripada cuma diselamatkan daripada tangan kaisar lalu dia bebas dari penjara. Tidak. Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia dipenggal setelah ini saudara. Bukan dilepaskan oleh kaisar. Ini surat dia terakhir kepada Timotius. Tetapi dia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di sorga. Itu poinnya. Kesudahan semuanya ini adalah keselamatanku. Kebahagiaanku bersama dengan Kristus di sorga. Amin saudara-saudara. Itu pegangan kita. Saudara, hidup Paulus ini menyadarkan kita sekali lagi tentang hidup kita. Khususnya kondisi kerohanian kita di hadapan Tuhan. Karena keselamatan itu adalah hal yang sangat personal. Saudara tidak boleh mewakilkan, tidak bisa mewakilkan kepada orang lain. Kepada hamba Tuhan tidak bisa. Kepada suami tidak bisa. Istri tidak bisa. Satu-satu bertanggung jawab kepada Tuhan. Dan di masa pandemi inilah ujiannya kepada kita. Kita ditanya oleh Tuhan. Dibongkar hatinya satu-satu. Sudahkah engkau sungguh-sungguh percaya kepadaku? Penebusmu yang hidup,
yang sudah mati di atas kayu salib. Darahku yang sudah dikucurkan untuk pengampunan bagi dosa-dosamu. Sungguhkah saudara percaya itu? Sehingga mengalami keselamatan seperti Ayub dan Paulus itu. Marilah saudara-saudara, di dalam masa pandemi ini, kita mau hidup lebih sungguh kepada Tuhan. Sudah berapa banyak saudara-saudara kita yang dipanggil Tuhan? Kapan giliran kita? Kita tidak tahu, saudara. Kita mau membenahi hidup kita, iman kita, komitmen kita di hadapan Tuhan. Sehingga jikalau Tuhan panggil kapanpun, kita siap bertemu dengan Dia. Kita bisa bilang saudara-saudara, seperti Ayub dan Paulus, karena Engkaulah keselamatanku, satu-satunya yang kuharapkan. Di dalam keadaan apapun, aku tetap percaya kepadamu. Saudara-saudara, satu hal yang kitab suci bukakan kepada kita di dalam bagian ini adalah bahwa keyakinan Paulus akan keselamatannya itu bukan karena kerohanian dia yang hebat, saudara-saudara. Bukan. Dia membukakannya di sini. Dari mana, saudara? Dari pertolongan Roh Yesus Kristus. Tetapi itu bukan tanpa doa. Oh, saudara-saudara, betapa pentingnya doa. Oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus, tidak pernah lepas daripada doa orang-orang kudus. Ini berarti keyakinan Paulus kepada keselamatannya itu adalah melalui pertolongan Roh Kudus dan melalui doa jemaat Filipi. Paulus sendiri di dalam situasi yang sulit menyaksikan tentang bagaimana kuasa doa itu bekerja di dalam kehidupannya. Khususnya dia merasakan imannya diteguhkan melalui doa-doa jemaat Filipi. Imannya diteguhkan kembali. Saudara, kalau saudara bisa merasa kuat, itu bukan kekuatanmu sendiri. Tetapi karena ada banyak saudara-saudaramu yang mendoakanmu. Karena itulah saling kebergantungan kita satu dengan yang lain, saling mendoakan itu very powerful, saudara-saudara. Dan doa ini sangat berkaitan dengan penderitaan yang Paulus alami. Saat dia mengalami tekanan di penjara, dia merasakan kembali, diyakinkan akan keselamatan pribadinya. Roh Kudus memberikan pertolongan kepada Paulus di saat itu untuk menguatkan dia, menghibur dia. Itu karena berkat doa-doa jemaat Filipi. Kalau kita menelusuri surat-surat Paulus, saudara, yang lainnya tentang doa, kita akan menemukan bahwa semuanya itu ada kaitan dengan sengsara yang dia alami. Di mana secara manusia dia sudah benar-benar putus asa. Tetapi sekali lagi oleh kuasa doa orang-orang kudus, dia kembali dikuatkan. Oleh pengharapan, saya ambil contoh saudara, kepada jemaat di Korintus. 2 Korintus 1 ayat 8-11 saya bacakan untuk saudara, surat Paulus. Supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh percaya kepada diri. Nah, ini penting saudara-saudara. Tetapi hanya kepada Allah. Jadi semua derita, semua beban Paulus itu adalah yang Tuhan pakai, justru dia bukan melihat kepada dirinya, tetapi untuk bergantung kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati dari kematian yang begitu ngeri. Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Sekali lagi dia begitu yakin akan keselamatan dia. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa
Ia akan menyelamatkan kami lagi di sini. Karena kamu juga turut membantu mendoakan kami. Wah, luar biasa saudara. Supaya banyak orang mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh berkat banyaknya doa mereka untuk kami. Saudara-saudara, ini semua berkaitan erat sekali. Ini keadaan yang berat yang Paulus alami beberapa tahun sebelum ia menuliskan surat Filipi tadi yang kita baca. Dalam surat Korintus ini dia mendorong jemaat untuk senantiasa berdoa untuk Paulus di dalam kesulitan yang dia alami. Saudara-saudara. Dan secara spesifik Paulus memberitahu kita apa dampak daripada doa jemaat Filipi itu. Yaitu membuat Tuhan bekerja dan Roh Kudus memenuhi Paulus. Saudara, memenuhi Paulus. Ini, saudara sadar tidak waktu nyanyi lagu ini nomor 3? Penuhlah, penuhlah, ya toh. Apa yang penuh saudara? Yesus penuhi daku. Yesus penuhilah daku. Itu rohnya. Mulia kuasa Roh Kudus kini penuhi hatiku. Itu bukan setiap kali dialami orang Kristen. Tidak saudara. Kepenuhan Roh Kudus itu dialami di saat-saat yang begitu membutuhkan Roh Kudus. Penuhi dia dan memberi kekuatan. Bukan di dalam pengertian Roh Kudus itu meninggalkan Paulus. Tidak sama sekali saudara-saudara. Atau ada saat di mana ketika orang Kristen jatuh ke dalam dosa maka Roh Kudus meninggalkan dia. Tidak saudara. Dia janji akan berdiam terus di dalam diri orang Kristen. Itu bukan artinya. Tetapi maksud Paulus berkata, aku yakin akan keselamatanku sendiri oleh doamu dan pertolongan Roh Kudus. Ini adalah saat dia dipenuhi. Saat dia kekuatan dari Roh Kudus itu diberikan secara spesifik di saat itu. Ketika Paulus mengalami penderitaan itu. Jadi saat tertentu saja di mana memang dibutuhkan. Maka Roh Kudus akan memenuhi seseorang. Kita harus percaya saudara-saudara bahwa Roh Kudus bisa bekerja memenuhi kita di saat-saat spesifik. Dan itu tidak lepas daripada kuasa doa. Itu sebab saudara berdoa sebelum KKR tiba, bukan? Untuk apa saudara? Roh Tuhan memenuhi pengkhotbah. Roh Tuhan memenuhi semua hati pendengar. Setan diusir keluar. Saudara-saudara. Supaya pengkhotbah itu diberikan sesuatu kuasa penyertaan. Dipenuhi dengan roh. Dia boleh berkobar-kobar. Mengabarkan firman dengan berani. Seperti saudara-saudara. Ketika Rasul dilepaskan oleh Sanhedrin. Ini dicatat oleh Kisah Rasul. Waktu itu Rasul-Rasul dilepaskan oleh Sanhedrin. Saudara-saudara. Karena mereka terus menyebarkan Injil itu. Ditangkap. Ya toh. Itu Rasul Petrus dan Yohanes pergi kepada teman-teman mereka. Lalu mereka berdoa bersama-sama saudara. Dengan sungguh-sungguh. Ini kuasanya doa saudara. Dan tempat mereka berdoa itu goyang. Dan mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Bukan mereka tidak ada Roh Kudus. Mereka dipenuhi di saat itu oleh Roh Kudus. Lalu apa saudara? Mereka bicara firman Tuhan dengan berani. Pasal 4 ayat 31. Itu sebabnya kita berdoa saat seseorang sudah diranjang kematian. Itu sebabnya kita menyanyi saat seseorang sudah sekarat dan koma. Supaya roh itu menguatkan dia. Karena saat itu tantangan yang besar. Setan semua ada di situ mengganggu dia. Jangan percaya kepada Yesus. Tinggalkan imanmu. No. We pray to God. Kita menyanyikan kalimat-kalimat rohani. Supaya roh kembali memenuhi orang itu. Menguatkan dia untuk tetap beriman. Dan melihat kepada Kristus yang sudah bangkit daripada kematian. Oh, itu penting sekali saudara-saudara. Di dalam kebangkitan Yesus selalu ada pengharapan. Itu seperti Stefanus yang dicatat di dalam Kisah Rasul. Yang saat itu apa saudara dicatat? 7 ayat 55. Penuh Roh Kudus. Itu saat itu saudara. Waktu dia dilempari batu itu.
Roh Kudus memberi kekuatan kepada dia. Supaya Roh memberikan kekuatan, dia dipenuhi Roh Kudus. Lalu dia memandang ke langit dan melihat kemuliaan Allah. Dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Orang sudah mau mati. Doakan. Supaya Roh penuhi dia. Supaya dia boleh melihat Kristus. Yang memerintah, yang berkuasa. Saudara jangan lupa. Ya, orang sudah sengsara, sudah sekarat itu. Di dalam keadaan koma. Di dalam keadaan yang sudah tidak bisa lagi berfungsi secara tubuh. Doakan. Roh akan memberikan dia kekuatan untuk melihat kepada Kristus. Seperti Stefanus itu. Sebelum dia mati, dia melihat kemuliaan Allah itu. Karena Roh Kudus memenuhi dia. Saudara-saudara. Di dalam surat Kisah Rasul ini kitab suci membukakan kepada kita bahwa rasul-rasul kadang-kadang secara khusus diberikan kuasa oleh Roh Kudus di saat-saat yang membutuhkan, di saat-saat yang sulit. Itu sebabnya waktu Paulus meringkuk di penjara Roma, Paulus membutuhkan pertolongan Roh Yesus Kristus. Dan ketika jemaat Filipi berdoa untuk dia, kekuatan yang baru terus diberikan oleh Roh Kudus di dalam hatinya. Kekuatan menghadapi ketidakpastiannya akan hari depan. Dia beriman bahwa dia memiliki keselamatan yang pasti di dalam Kristus. Dia tahu kalaupun sampai keadaan terburuk pun tiba kepada dia, dia akan masuk surga dan hidup bersama Tuhan. Dan Paulus tahu jemaat mendoakan dia. Itu kepekaan yang harus kita punya. Kalau kita bisa lewat daripada derita, itu bukan kekuatan kita. Ada orang yang mendoakan kita. Saudara harus bersyukur itu. Paulus itu sadar jelas, saudara. Oleh doamu. Dia sadar dia didoakan. Kita tidak boleh take it for granted. Kalau kita bisa kuat melewati masa-masa yang sulit, banyak orang mendoakan kita. Itu bukan kekuatan kita. Itu kekuatan pertolongan daripada Roh Kudus melalui doa orang-orang kudus. Kita belajar juga bahwa doa itu, saudara-saudara, di dalam hal mengutarakan kejujuran kita, meratap kepada Tuhan, dan sekaligus menyatakan kebergantungan kita hanya kepada Tuhan. Di dalam hal ini Agustinus mengajar kita berdoa, saudara. Bagaimana berdoa di saat susah? Gak gampang. Kita tidak tahu bagaimana berdoa di saat kesulitan. Orang Kristen yang saleh pun masih kesulitan untuk berdoa di saat yang susah. Itu Agustinus. Kesusahan itu bisa mendatangkan kebaikan bagi kita. Nah, itu dia mengajar begini, saudara. Kesusahan di satu sisi itu bisa mendatangkan kebaikan, tetapi juga karena itu juga susah dan menyakitkan. Kita berdoa supaya kesulitan kita itu disingkirkan daripada kita. Agustinus memberi contoh yang sempurna, saudara, untuk hal ini. Yaitu doa Yesus di Getsemani. Doa yang begitu jujur yang diutarakan oleh Kristus. Biarlah cawan ini berlalu. Dan juga di saat yang sama dia tunduk kepada kedaulatan Allah Bapa. Ini doa ini selalu, saudara. Ingat di dalam doa-doa kita. Di satu sisi kita boleh jujur kepada Tuhan, tapi tahulah bahwa Allah itu berdaulat dan berencana yang terbaik kepada kita. Lalu Yesus berkata, janganlah kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Bukan tidak mengutarakan, Yesus mengutarakan, biarlah cawan ini berlalu. Tapi dia sadar kedaulatan Bapa. Jangan kehendakku, tapi kehendakmulah yang jadi. Dia menjelaskan di dalam
Agustinus menjelaskan di dalam Roma 8 ayat 26. Di mana dijanjikan roh akan memimpin hati kita. Dan berdoa ketika kita mengeluh dan kebingungan. Dan Tuhan akan mendengarkan doa-doa kita. Meskipun itu tidak sempurna. Jadi Agustinus memberi konklusi. Silahkan mencurahkan isi hatimu kepada Tuhan. Tetapi sekaligus ingat hikmat dan kebaikan Tuhan. Yang akan memberi bukan yang kau inginkan, tetapi yang terbaik bagimu. Saudara-saudara, ada seorang janda dari Roma di umur 30-an. Dan saat Roma itu dijarah tahun 410, dia harus lari ke Afrika untuk menyelamatkan hidup dia. Di sana dia dengan cucunya, dia bawa cucunya, dia bertemu dengan Agustinus. Hidupnya sudah hancur, saudara, janda ini. Dia rasa susah sekali karena trauma hidup masa lalu dan tidak pernah ada sejahtera yang dia rasakan lagi seperti dulu. Lalu Agustinus melihat janda ini. Lalu dia berkata begini, bukan saja kita bisa bertumbuh di dalam doa, meski di dalam kesulitan kita bisa bertumbuh di dalam doa. Itu kata Agustinus. Tetapi karena kesulitan itu pun doa kita bisa bertumbuh di dalamnya. Kita bertumbuh di dalam doa-doa kita justru ketika kita ada kesulitan. Jadi janda itu menjadikan kesusahan itu sebagai perisai bagi dirinya. Apa artinya, saudara? Itu Agustinus berkata kita harus belajar melihat kesulitan kita sebagai perisai bagi kita. Perisai itu untuk melindungi kita, bukan saudara-saudara. Kenapa pakai kesulitan melindungi kita? Dari apa, saudara-saudara? Pikiran si Agustinus ini. Begini dia jelaskan. Kesulitan itu adalah untuk melindungi kita dari kebergantungan kepada diri. Nah, itu saudara. Itulah yang melindungi kita dari kebergantungan kepada diri kita dan membuka jalan kepada gairah untuk berdoa. Itu kesulitan. Agustinus menyuruh janda itu belajar untuk menerima situasi dia dan belajar untuk berdoa. Saudara-saudara, Agustinus sendiri seperti Paulus adalah seorang yang menerima berkat daripada doa orang lain. Kalau Paulus dari jemaat Filipi, kalau Agustinus dari mamanya sendiri. Monica adalah mamanya Agustinus. Ya saudara-saudara. Seorang yang sangat saleh. Doa itu seorang ibu itu saudara. Ya, itu benar-benar luar biasa untuk anak-anaknya. Saudara yang menjadi ibu ya. Jangan pernah putus asa mendoakan anak-anakmu. Doa Monica untuk Agustinus. Itu tahun 331 saudara di Afrika Utara. Seorang bayi perempuan lahir yang akan menjadi seorang ibu dari seorang yang sangat berpengaruh di dalam dunia kekristenan. Itu Agustinus namanya. Monica lahir di keluarga yang berkecukupan saudara. Jadi ada sesuatu susternya ini yang bawa dia di dalam iman kepada Kristus. Monica menikah sama orang bukan Kristen. Patricius namanya. Setiap hari dia berdoa buat suaminya ini. Supaya bisa percaya saudara. Tekun terus berdoa. Sampai akhirnya ia sadar suaminya ini. Kelakuannya itu. Sampai maksudnya si Monica ini sadar saudara. Bahwa kelakuannya justru lebih penting daripada doanya. Untuk pertobatan suaminya ini.
Dalam hal ini saudara-saudara, saya teringat sebelum saya melanjutkan cerita ini. Ada suami marah-marah sama istri itu setiap hari, saudara. Tetapi si istri ini, saudara-saudara, pelan-pelan dia berubah. Kelakuannya itu, saudara. Dia tidak membalas kemalahan suaminya ini. Tetapi dia dengan sesuatu kesabaran dan ketekunan yang luar biasa, tetap sediain teh di meja suaminya. Sambil terus masuk kamar dengan doa. Sampai suaminya itu berubah. Melihat kelakuan istrinya itu. Itu sama dengan yang dialami saudara oleh si Monica ini. Satu hari dia doa-doa terus untuk suaminya. Dia sadar kelakuan dia juga penting. Saudara-saudara, selain dia doakan untuk pertobatan dari suaminya ini. Jadi dia sabar, dia merendahkan dirinya. Sampai akhirnya dia bukan hanya menenangkan Patricius, saudara-saudara, tetapi juga ibu mertuanya. Dan saudara-saudara, suaminya jadi Kristen di akhir hidupnya. Tantangan Monica bukan cuma itu. Anaknya Agustinus yang akan menjadi seorang yang besar sekali dipakai Tuhan. Dia nakalnya, saudara. Dia tidak pernah mau taat kepada nasihat ibunya. Untuk hidup baik-baik di dalam jalan Tuhan. Bahkan dia simpen seorang wanita simpenan, saudara. Yang sudah habis kata-kata nasihatin anaknya ini, saudara. Dia sudah berhenti menasehatkan si Agustinus ini. Capek, saudara. Tetapi satu hal yang dia tidak pernah berhenti. Berdoa. Monica tidak pernah berhenti berdoa untuk Agustinus. Dengan air mata setiap hari. Doakan Agustinus supaya dia kembali kepada Tuhan. Satu hari saat Agustinus pergi ke Italia, saudara-saudara, untuk mengajar, Monica sudah menjadi janda. Ikut dengan dia. Di Milan dia pergi ke gereja yang digembalai oleh Ambrose. Dan akhirnya tidak sangka, saudara-saudara, Agustinus menjadi orang Kristen di situ. Monica mati tahun 387, usia 56 tahun. Di dalam konfesinya Agustinus, dia berkata begini, saudara, untuk mamanya ini. Kesedihan yang mendalam saat mama pergi. Now gone from my sight, who years have wept over me, that I might live in your sight. Dia tidak bisa melupakan tahun-tahun itu di mana Monica itu mendoakan dia. Monica pergi dengan hati yang begitu damai karena doa-doanya telah dijawab oleh Tuhan. Suami dan anak-anaknya bertobat menjadi Kristen. Agustinus 33 tahun saat ibunya mati. Ia menjadi seorang besar yang dipakai Tuhan, mempengaruhi Luther, Calvin dan sepanjang sejarah kekristenan. Itu sebab saudara sekalian, jangan pernah berhenti berdoa. Bagi pasangan kita, bagi anak-anak kita, doa ibu itu powerful, luar biasa. Jangan pernah putus harapan. Doa adalah sarana untuk melaksanakan kehendak Tuhan. Tuhan tidak pernah bekerja di luar doa, saudara, orang Kristen. Apakah semua doa ibu dengan cucuran air mata pasti dikabulkan oleh Tuhan? Tidak tentu, saudara-saudara. Tetapi saudara harus mengingat satu kalimat ini. Apakah Tuhan akan terus menggerakkan Monica untuk berdoa setiap hari dengan cucuran air mata kalau memang doanya itu tidak akan dikabulkan? Renungkanlah ini. Jikalau saudara berhenti berdoa, ya pantas saja. Tetapi Monica itu diberikan kekuatan oleh Tuhan terus berdoa setiap hari, saudara. Dengan cucuran air mata. Dan doanya didengar oleh Tuhan. Saudara-saudara, itu satu misteri yang besar. Tetapi, saudara-saudara, kitab suci membukakan kepada kita. Doa orang benar itu sangat besar kuasanya. Dan itu terbukti. Inilah yang dialami Paulus dan dia sudah belajar menerimanya sebagai kehendak Tuhan yang sempurna. Semua penderitaan dia belajar menerima sebagai kehendak Tuhan yang sempurna.
Itu sebabnya Paulus menerima keadaannya dengan bersukacita. Dan dia merasakan kedamaian. Karena keyakinan keselamatannya itu. Itu tidak lepas dari doa jemaat Filipi. Di dalam keadaan pandemi ini, saudara-saudara, kita sekali lagi disadarkan untuk memakai keadaan ini justru untuk melepaskan dari kebergantungan diri. Lalu kita fokus berdoa kepada Tuhan. Karena di dalam kenyamanan kita sulit berdoa sungguh-sungguh. Itu sebabnya saudara-saudara, Agustinus berkata, pakailah kesulitan itu menjadi dorongan untuk berdoa. Kesulitan membuat kita fokus untuk doa. Banyak kesibukan-kesibukan yang menekan kita setiap hari, saudara. Sulit. Saya ingat nasihat Luther satu, saudara, begini. Kalau mau doa, sering diganggu pikiran. Aduh, setrikaan belum. Iya tuh. Aduh, masakan belum, saudara. Itu. Lalu dia lupa. Oh ya, angkat dulu baju, saudara. Lupa doa sehari itu, saudara. Itu sebab Luther bilang begini. Jikalau pikiran itu melintas, langsung doa. Itu senantiasa berdoa itu apa? Bawa sadarmu terus doa. Doa di dalam hatimu. Iya toh. Tidak perlu doa selalu harus masuk kamar lalu lutut. Tidak perlu, saudara. Langsung berdoa. Jangan, tunggu dulu ya. Sayur belum diangkat. No. Itu Martin Luther. Very simple. Sehari-hari. Tetapi itu mengingatkan kita. Maksudnya apa? Kalau Tuhan mengingatkan kita doa. Doa. Jangan tunggu. Baca kitab suci. Baca. Jangan tunggu. Itu, saudara. That is the message. Lihatlah setiap kesulitan untuk kesempatan kita berdoa. Itu poin pertama, saudara. Poin kedua, kita melihat orang Kristen tetap hidup berpengharapan bersama Tuhan. Karena apa, saudara? Kristus dimuliakan. Wah, ini penting sekali, saudara. Filipi 1:20 yang kita baca. Aku tidak akan beroleh malu. Kenapa? Tidak malu. Di penjara, di fitnah, saudara, sama pelayan-pelayan di Roma itu. It's okay. Tidak mengapa. Karena Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku ini. Baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Waduh, luar biasa, saudara. Kita belajar firman ini. Tidak apa-apa. Kristus tetap dimuliakan di dalam tubuhku. Baik hidup maupun matiku. Great sentence. Paulus berkata, aku tidak malu karena Kristus akan dimuliakan di dalam tubuhku ini. Paulus tidak hanya mengatakan bahwa Kristus akan dimuliakan. No. Tapi Kristus dimuliakan di dalam dia, saudara. Itu poinnya. Bukan, oh muliakan Tuhan di mana? Nih. Gitu. Dia menunjuk dirinya. Menjadi contoh teladan bagi kita semua. Artinya ini menyangkut kemuliaan Kristus di dalam dirinya. Diri Paulus. Jadi Paulus menjadi alat di tangan Tuhan yang harus menyatakan kemuliaan Kristus itu. Kalimat Kristus kepada Paulus itu salah satu yang paling diingat apa, saudara-saudara? Salah satu. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Karena di dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Ini kalimat yang menyatakan kuasa Kristus yang bekerja di dalam diri Paulus yang lemah. Dan saat itu merubah konsep Paulus, saudara-saudara. Dia mengatakan seperti ini. Jika aku harus bermegah, harus, karena dia harus menyatakan kerasulannya di depan rasul-rasul Paulus palsu itu, saudara. Aku harus bermegah. Oke, aku bermegah. Tetapi aku akan bermegah atas kelemahanku. Bukan atas intelektual, bukan atas penglihatan, bukan atas karunia. No, atas kelemahanku. Tubuhku yang lemah ini. Duri di dalam dagingku ini. Luar biasa, saudara. Semua orang kalau mau sombong, saudara, pasti karena dia punya modal. Dia mau banggakan kesehatannya, mau bangga hartanya, saudara, kepunyaannya dan sebagainya. Tapi Paulus heran sekali. Setelah dia menemukan rahasia di dalam Kristus,
Justru saudara, dia mau bangga atas kelemahan dia. Ini orang yang betul-betul sudah memahami kebesaran Tuhan yang bekerja di dalam dirinya yang lemah dan hina itu. Paulus pernah bicarakan saudara-saudara tentang pengalamannya, saya ambil contoh. Yang bisa bikin dia bangga-bangga itu saudara. Itu dia pernah bicarakan pengalamannya ini. Waktu dia diangkat oleh Tuhan ke tingkat ketiga dari sorga katanya. Wah, itu luar biasa saudara. Pengalaman ini penting bagi hidup Paulus, itu sebab diberikan oleh Tuhan. Paulus menyadari saudara bahwa ini adalah sesuatu pengalaman yang subjektif untuk saya. Iya toh. Yang tidak akan memberikan faedah untuk orang lain. Itu sebab saya tidak perlu mengulang-ulang pengalaman saya ini. Paulus tidak pernah mengulang, kecuali di dalam suratnya Korintus itu. Nah saudara-saudara, ini untuk menguatkan dia, visinya dari Tuhan ini. Untuk memberi dia kekuatan di dalam pelayanannya. Bukan untuk dia sebar-sebarkan. Calvin di dalam bagian ini saudara, dia memberitahu kita seperti ini. Pengalaman ini tiba kepada Paulus demi dirinya sendiri. Karena dia harus mengalami kesulitan yang sangat berat yang sudah menunggu dia. Waduh saudara. Kita harus belajar kalimat Calvin ini saudara. Itu sebabnya perlu cara yang khusus, yang spesial untuk menguatkan dia. Meneguhkan dia. Dan menolong dia untuk terus bisa bertahan. Berarti kesulitan itu sudah siap menunggu dia. Tuhan tahu. Itu sebab dia berikan anugerah itu. Jadi Paulus diberi anugerah untuk melihat preview daripada kemuliaan yang akan datang itu di surga. Yang bisa menopang dia. Itu berguna untuk dia. Ketika menghadapi saudara-saudara. Kesulitan yang dia akan hadapi di depan. Dia beberkan semua itu tuh di dalam suratnya. Penjara, pukulan, lemparan batu, kapal karam, banjir, bahaya besar dari penyamun, bahaya di kota, bahaya di laut, di gurun, dan dia terus bertahan. Dia berkata saudara, aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga, berpuasa, kedinginan, tanpa pakaian, urusan keseharian di dalam memelihara jemaat. Semua kesulitan ini membutuhkan anugerah yang besar untuk menopang dia. Itu sebab Tuhan mengangkat dia ke surga. Untuk kasih tahu dia apa saudara? Paulus, inilah yang engkau akan nikmati nanti. Setelah engkau selesai bekerja berat untuk aku. Tidak perlu engkau beritahu orang lain apa yang kau lihat dan yang kau dengar. Aku akan turunkan engkau kembali dan bekerja bagiku sampai kehendakku jadi. Maka engkau akan menikmati itu semua. Saudara-saudara, sering Tuhan bekerja seperti ini. Ia mempersiapkan kita di dalam satu anugerah terlebih dulu. Untuk mempersiapkan kita menghadapi ujian yang lebih besar di depan. Kita sudah diberitahu oleh kitab suci. Kita tidak perlu gentar saudara. Lihat toh. Setiap kali menerima anugerah kita rasa tidak layak. Tetapi itulah yang kita butuhkan. Untuk kita bertahan menghadapi ujian di depan. Saudara ingatlah. Kalau saja Paulus mau berbangga terhadap pengalamannya itu pasti bisa. Semua orang kagum memuji dia. Wah, cerita gembar-gembor naik turun surga. Saudara-saudara. Tapi dia tidak pernah lakukan itu sekalipun. Selain dia bermegah atas kelemahannya sendiri. Itu sebab Paulus berkata, apa yang engkau lihat daripadaku, itu yang kusaksikan kepadamu. Lihatlah perbuatanku.
Dengarlah perkataanku. Saudara, itu yang lebih penting bagi Paulus. Bukan pengalaman dia di surga, orang gak bisa tahu kok. Saudara, tapi lihat hidupku. Lihat pengalamanku sekarang. Di situ engkau melihat bagaimana Tuhan menopangku. Jangan menilai aku lebih dari itu. Apa yang kau lihat dari hidupku, apa yang kau dengar dari mulutku, nilailah aku seperti itu. Itu luar biasa, saudara. Tidak perlu aku banggakan pengalamanku ke surga itu, yang tidak bisa engkau lihat dan engkau dengar. Saudara-saudara, Paulus dia tahu membanggakan pengalamannya itu tidak akan berfaedah apapun untuk kemajuan rohani orang lain. Tetapi dia tetap utarakan. Tapi dia merubahnya menjadi aku mau tetap berbangga. Tapi bukan visi itu. Tetapi kelemahanku itu kebanggaanku. Itu sebab dia di penjara dia tidak malu. Dia difitnah tidak apa. Karena dia sedang dipakai sebagai alat kemuliaan untuk Tuhan bagi kemajuan Injil. Kesengsaraan dia akan dipakai Tuhan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan meskipun di penjara sekalipun. Saudara-saudara, kita mungkin sedang dipenjara oleh keterbatasan kita. Tubuh kita makin merosot, tetapi firman Tuhan menghibur kita hari ini. Di dalam keadaan itu pun kita sedang dipakai Tuhan sebagai alat kemuliaannya. Amin, saudara-saudara. Paulus berkata, aku tidak malu karena Kristus akan dimuliakan di dalam diriku. Baik hidup maupun mati. Artinya Paulus begitu yakin semua rencana Tuhan bagi dia itu sempurna adanya. Kehendak Tuhan bagi dia itu yang terbaik. Yang dia harus terima dengan rela. Bahkan kalau sampai dia mati sekalipun di tangan Romawi. Tidak apa. Karena Kristus dimuliakan di dalam diriku. Baik hidup maupun matiku. Kehendak Tuhan bukan kehendak kita, saudara. Dan Tuhan bekerja memang juga di dalam cara seperti ini. Di mana ia memberikan kita ujian. Lalu di dalam ujian-ujian itu tersembunyi berkat. Yang kita tidak pernah pikirkan sebelumnya. Saudara-saudara, saya memberikan satu cerita. Dari pasangan, ada satu pasangan yang sangat menyukai anak-anak, saudara-saudara. Saat mereka pacaran, mereka punya rencana, ya iming-iming pengen punya keluarga yang besar. Dan mereka menikah. Dan tidak lama kemudian, saudara-saudara, datang penyakit. Dan harus dioperasi. Dan setelah operasi itu menyebabkan istrinya itu tidak bisa punya anak. Ini adalah kesempatan untuk mereka itu kecewa. Pahit. Tetapi mereka, saudara, menerima itu sebagai kehendak Tuhan yang sempurna di dalam hidup keluarganya. Sejak itu mereka menjadi orang tua rohani bagi anak-anak yang membutuhkan. Dan Tuhan memberkati mereka dengan cara ini. Dan banyak menolong orang-orang yang kesepian. Menolong orang-orang yatim. Saudara-saudara, keinginan mereka gagal. Harapan mereka tidak tercapai. Tetapi di dalam anugerah Tuhan, justru di dalam pelayanan mereka. Mereka banyak, saudara-saudara, yang menjadi Kristen di dalam pelayanan mereka. Dan mereka telah menjadi ayah dan ibu bagi banyak anak-anak Tuhan. Mereka tidak pernah kecewa kepada Tuhan. Saudara, di dalam segala hal yang terjadi, kita bisa kecewa. Atau kita menerima itu sebagai kehendak Tuhan yang sempurna di dalam hidup kita. Sehingga dengan cara itu Kristus dimuliakan di dalam hidup kita. Mungkin kekecewaan datang karena harapan kita tidak tercapai. Kita ingin bisa melakukan sesuatu, tapi tidak bisa. Kita mungkin mendapatkan kesulitan di dalam sakit penyakit. Saudara-saudara, kesehatan itu memang penting sekali. Tetapi kitab suci selalu mengajarkan bahwa hidup manusia itu seperti rumput saja adanya. Hari ini ada, besok sudah kering. Kita tidak bisa bergantung kepada kesehatan, saudara.
tetapi kita bergantung kepada Tuhan. Paulus berkata, Kristus dimuliakan di dalam tubuhku, baik hidupku maupun matiku. Kalimat Paulus ini bisa lebih dijelaskan di dalam Katekismus Heidelberg, saudara. Pertanyaan yang paling pertama di dalam katekismus itu pertanyaan-pertanyaan begitu banyaknya, saudara-saudara, untuk mendidik orang di dalam iman kepada Kristus. Yang pertama kali seperti ini. Apa satu-satunya penghiburanmu di dalam hidup dan mati? Langsung kepada core-nya. Itu sebab saya sangat suka, saudara, katekismus Heidelberg ini. Apa satu-satunya penghiburanmu di dalam hidup dan matimu? Sebelum hukum Taurat diajar, pengakuan iman diajar, saudara-saudara, segala sesuatu doktrin Tritunggal diajar. What is your greatest comfort in your life or death? Jawaban begini, saudara. Bahwa aku dengan tubuh dan jiwa, baik hidup dan mati, bukan milikku sendiri, tetapi milik Yesus Kristus, Juru Selamatku yang setia. Tidak berhenti di situ. Yang dengan darahnya telah melunasi dosaku dan membebaskanku dari iblis. Dan tanpa kehendak Bapa surgawi, tidak ada sehelai rambut pun dapat jatuh dari kepala saya. Iya, bahwa segala sesuatu pasti berguna untuk keselamatan saya. Itu sebab melalui Roh Kudusnya, Dia meyakinkan saya tentang hidup kekal. Ini semua ada dengan bagian kita baca. Dan membuat saya dengan tulus bersedia dan hidup untuk Tuhan bagi kemuliaan Dia. Saudara melihat tidak relasinya dengan bagian surat tadi? Semuanya di situ. Keselamatan dijamin oleh Roh yang kudus untuk kemuliaan Tuhan. Kita mau hidup lebih baik bagi kemuliaan Tuhan. Sehingga kita yakin akan keselamatan kita, saudara. Itu penting sekali. Dan kita mulai bisa menghayati kalimat-kalimat di dalam katekismus ini lebih baik. Ketika kita membayangkan kita seperti Paulus di penjara. Menunggu hukuman mati. Atau saudara-saudara, kita mendapat penyakit terminal yang sudah tidak bisa disembuhkan. Coba renungkan lagi kalimat itu. Di situ baru kita sadar hal apa yang bisa menghibur kita. Kitab suci berkata, hanya Tuhan Yesus bisa. He is our greatest comfort. Tuhan Yesus adalah penghiburan terbesar kita. Karena Dia adalah pemilik hidup kita. Baik kita hidup maupun mati, kita adalah milik Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Itu sebab jangan takut, saudara. Jangan kecewa di dalam keadaan saudara. Apapun itu. Karena Tuhan mengasihi saudara. Hari ini, di dalam keadaan apapun yang membuat saudara kecewa sekali, kita belajar untuk melihat keadaan itu. Ketika kita sedang berdiri di pinggir Bapa Sorgawi yang mengasihi kita. Saudara melihat semua kesulitan, saudara sedang berdiri di pinggir Bapa yang mengasihi saudara. Coba renungkan. Silahkan saudara mengeluh di pinggir Bapa di sorga. Jangan lari. Silahkan saudara berdoa di pinggir Bapa yang mengasihi. Ia tidak meninggalkan kita. Bahkan ketika kita tidak ngerti rencana Dia. Ia tetap ada di situ. Ketika kita di dalam kesedihan yang tidak ada habisnya. Tuhan tidak meninggalkan kita. Dia ingin kita melihat keadaan itu bersama dengan Dia. Yang merencanakannya untuk kebaikan kita. Kita lemah, iya. Kita susah, iya. Tapi justru di dalam kelemahanlah kuasa Kristus dimuliakan. Kristus dimuliakan. Dan disitulah kita sadar kita tidak dikecewakan, saudara-saudara. Karena di dalam Kristus selalu ada pengharapan baik hidup maupun mati. Aku milik Kristus.
Dan Kristus tetap dimuliakan meskipun di dalam tubuhku yang makin lemah ini. Sampai di sini kiranya Tuhan menolong kita semua. Amin.